Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan bahas materi tentang bunga. Bunga itu apa? Nah, bunga itu biasanya berkaitan dengan apa sih? Dengan bank ya. Contohnya kayak misalnya tabungan, pinjaman, terus kredit, dan lain sebagainya. Itu bisa berkaitan dengan bunga. Nah, bunga dibagi menjadi dua macam. Yaitu ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal itu apa? Bunga tunggal itu adalah bunga yang enggak mengalami peningkatan jumlah pada setiap periode yang ditentukan. Nah, jadi dia itu yang dikenai bunganya itu hanya tabungannya saja. Jadi setelah tabungannya dikenai bunga, bunganya tidak berbunga lagi. Jadi tidak double, beda dengan bunga majemuk. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, bunga tunggal itu ada 3 rumus yang Ibu bagi. Yang pertama, rumus menghitung bunga, terus rumus menghitung bunga dalam waktu tertentu, dan rumus menghitung tabungan setelah dikenai bunga. Nanti kalian bisa lihat rumusnya, kalian pahami, di situ sudah ada keterangannya, I itu apa, P itu apa, MO itu apa, T itu apa, dan MN itu apa. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya gini, semisal kamu punya tabungan sebesar 100.000, lalu bunga dikenai bunga sebesar 10%. Berapa tuh besar bunganya? Nah, besar bunganya itu berapa sih? Besar bunganya adalah, jadi kalian tinggal kalikan saja 100.000. Nah, dikali 10% ini menggunakan rumus apa? Rumus bunga. Yang tadi, I sama dengan P dikali MO. Ingat, I itu adalah tabung bunga, P itu adalah bunga dalam bentuk persen, dan MO itu adalah modal awal. Modal awalnya berapa di sini? Modal awalnya adalah 100.000. Terus P-nya adalah 10%. Udah, tinggal dikalikan saja. Berapa hasilnya? 10.000. Nah, ini adalah bunganya. Jadi bunga yang didapat adalah 10.000. Gitu ya. Kita cek. Jadi kalau kalian sudah tahu rumusnya, insya Allah ke sininya gampang gitu. Mana nih, Rp10.000, betul ya. Jadi ini rumusnya P kali MO. P nya 10/100 dikali MO nya adalah 100.000. Jadi bunga yang didapat adalah 10.000 gitu. Nah, misalnya di tahun berikutnya dapat berapa? Dapat berapa nih bunganya? Berarti tinggal ditambahin aja 10.000 gitu. Lanjut. Ini adalah soal yang kedua. Berapa jumlah bunga yang didapatkan Siska setelah 4 tahun dengan jumlah tabungan 45 juta? Kalau bank memberikan bunga sebesar 10% per tahun. Nah, ini menggunakan rumus apa nih? Ini menggunakan rumus bunga dalam waktu tertentu. Jadi bunga yang didapatkan Siska dalam waktu 4 tahun tuh berapa sih kalau dia punya tabungan 45 juta? Menggunakan rumus yang mana nih tadi? Yang kedua, yaitu adalah I sama dengan P kali MO. Balik lagi. I sama dengan MO. MN. Nih, I sama dengan P kali MO kali T. Dimana P-nya adalah berapa nih? P-nya adalah, nah ini, P-nya adalah 10%. P-nya adalah 10%. Tinggal dimasukin ke dalam rumusnya. MO adalah 45 juta. 45 juta. T-nya adalah 4 tahun. 4 tahun. Karena T adalah waktu. MO adalah modal awal. Modal awalnya adalah 45 juta. Sudah rumusnya P dikali MO dikali T, 10% dikali 45 juta dikali 4 juta. Hasilnya berapa? Hasilnya ini tinggal kita coret. 100 dibagi 45 juta dibagi 100, hasilnya dikali 10 4.500.000 dikali 4, hasilnya 18 juta. Pokoknya kalau misalnya di bunga ini gampang. Kalau kalian sudah tahu rumusnya, sudah tahu keterangan dari rumusnya itu apa, kalian tinggal masukkan ke dalam rumusnya aja. Yang mana modal awal, yang mana modal akhir, yang mana bunga dalam bentuk persen, yang mana tahunnya. Itu sudah sangat mudah gitu ya. Selanjutnya Budi memiliki tabungan sebesar 10 juta. Lalu bank tempat ia menabung memberinya bunga sebesar 5% setiap tahunnya.
Setelah 5 tahun berapakah jumlah tabungan Budi? Nah, ini yang ditanyakan adalah jumlah tabungan Budi. Jadi setelah dikenai bunga tuh jumlah tabungannya Budi itu berapa sih? Nah, kita cari tahu dulu nih diketahuinya. Diketahuinya adalah 10 jutanya apa? Nah, 10 jutanya adalah MO, ya. Ini adalah MO. Terus 5%-nya apa? 5%-nya adalah P. 5 tahunnya adalah T. Sudah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Ini rumus jumlah tabungan setelah dikenai bunga. Rumusnya apa? Rumusnya adalah MN sama dengan MO dikali 1 plus TP. Kita cek. Betul atau tidak ya? Oke. Betul. MN sama dengan MO dikali MO dikali 1 plus TP. Tadi MO-nya adalah 10 juta. Terus 1 dikali T-nya itu adalah 5%. T-nya adalah 5 tahun. Nih, 5 tahun. Terus P-nya adalah 5/100. Sudah, 1 ditambah 10 juta kita taruh. 10 juta. 1 ditambah 5 dikali 5/100 hasilnya 1,25. Dikalikan jadi 12.500.000. Jadi Budi memiliki tabungan setelah dikenai bunga adalah 12.500.000. Mudah ya? Selanjutnya bunga majemuk. Nah, bunga majemuk ini bedanya dengan bunga tunggal itu adalah dia dikenai bunga pada bunga sebelumnya. Jadi dia double. Besarannya tidak sama setiap periode. Gitu. Nah, rumusnya MN sama dengan MO dikali 1 plus P dipangkatkan T. Ini T. Dipangkatkan T ya. Jadi kalau bunga tunggal itu adalah P dikali T, kalau majemuk itu 1 plus P dipangkatkan T. Nah, suatu modal contohnya. Suatu modal diinvestasikan senilai 50 juta. 50 jutanya itu apa? MO. Nah, terus 5%-nya itu apa? 5%-nya itu adalah P. Ya, karena bunga dalam persen, P. Terus setiap tahunnya di akhir tahun ketiga, berarti itu adalah T. Ya, udah tinggal dimasukkan ke dalam rumus. MN sama dengan MO. MO-nya 50 juta, 1 plus P-nya 5% dipangkatkan 3. Kita sama-sama lihat. Nah, 50 juta, 1 plus 5% dipangkatkan 3, hasilnya 57.900.000 rupiah. Gitu, mudah ya. Insya Allah mudah-mudahan kalian ngerti, dipahami lagi, dilihat-lihat lagi materinya, terus boleh cari di sumber lain. Jika ada yang ditanyakan, silakan japri saya. Terima kasih. Nanti setelah ini mengerjakan tugas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.